Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,83%. Dengan total market cap mencapai di 1,64 triliun US dollars, dengan akhirnya terjadi peningkatan juga Bitcoin dominan sebesar 0,04% setelah beberapa hari kemarin cenderung terus turun ya. Untuk volume turun sedikit sebesar 1,23. Nah, untuk Bitcoin sendiri kita bisa di sini terjadi peningkatan sebesar 1,25% yang membuat dia sekarang ada di angka 41.561. Kalau nggak salah, ini ada di antara struktur ya, struktur support dan resisten. Untuk Ethereum terjadi peningkatan sebesar 1,18% di angka 2.482. Nah, jadi untuk hari ini ya, karena gue memang ada urusan, jadi kita akan gabungin DCWT ya. Jadi hari ini akan keluar satu saja DCWT. Kita akan bahas altcoins dan juga BTC plus Ethereum ya. Nah, seperti biasa gue ingatkan bahwa kita sekarang sudah aktif di Twitter ya. Buat lo yang belum follow ya, silakan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto maupun juga finance dalam bentuk analisa news dan juga memes. Untuk ekonomi kalender hari ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu bukan sebentar, ini hari Sabtu. Oh iya benar. Untuk hari Sabtu ya seperti pembahasan kemarin. Jadi hanya bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Untuk besoknya hari Minggu biasanya nggak ada apa-apa. Coba kita cek. Yes. Jadi untuk hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Sekarang kita akan geser ke news. Untuk news, seperti yang kita tahu Trump ini sempat bikin beberapa kali NFT ya. Tetapi sekarang dia mulai bikinnya itu di Bitcoin Network, lebih tepatnya bukan NFT tapi ordinals ya. Nah, di sini kurang lebih akan terjadi atau akan dibuat 200 NFT yang diinscribe ke Bitcoin blockchain. Lagi-lagi bentuknya bukan NFT tapi lebih tepatnya adalah ordinals ya. Buat lo yang nggak tahu apa bedanya, bisa cari video mengenai Bitcoin ordinals yang gue udah pernah spesifik bahas di berapa bulan lalu ya. 2 atau 3 bulan lalu lah seingat gue ya. Atau udah lebih lama ya. Lo coba cek aja deh ya di YouTube gue, cari Bitcoin ordinals. Nah, uniknya Trump ini bisa dibilang awalnya tuh anti kripto ya. Tapi nggak tahu kenapa dia untuk dana kampanye itu pakai NFT ya, which is kind of weird jujurnya. Ya mungkin pelan-pelan dia bisa lebih pro ke kripto. At least kemarin dia udah bilang dia nggak pro ke CBDC, which is good ya, karena CBDC itu menurut gua it's not a good thing gitu menurut gua, karena itu akan membuat uh, Amrik atau negara apapun yang mengisunya jadi super duper apa ya, dia bisa benar-benar mengkontrol rakyatnya dengan CBDC ya, which is ya nggak pernah bagus ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisis di Twitter. Ini ngomongin apa? Kita udah bahas sebenarnya tuh dari kapan ya? Udah lumayan lama nih gue bahas bahwa kita tuh masuk ke dalam satu periode yang historically ini terjadi koreksi seperti di 2020 ya. Lalu sekarang mirip-mirip ya, mirip-mirip. Jadi bisa dibilang 13 bar ya dari menuju ke ini halving harusnya ya. Yes, halving ya. Nah, jadi sebelum halving biasanya terjadi suatu guncangan dulu ya. Nah, pertanyaannya sedalam apa? We'll have to see ya. Jujurnya kalau sampai nggak kena apa namanya, nggak kena kayak resesi sih, nggak akan lah sampai kayak begini ya. Ini kemarin tuh kena resesi Amrik dan bisa dibilang ini resesi yang parah karena pertama kalinya ya kita sejak berapa ratus tahun kena permasalahan seperti COVID, di mana kita nggak bisa ya, seluruh dunia kayak stuck gitu ya. Nah, jadi kalau kita nggak kena resesi, harusnya sih nggak seperti ini ya. Oke, tapi harus siap-siap ada kemungkinan terjadi guncangan yang lumayan ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, benar ya. Dia stuck di antara resisten dan support ya. Jadi kemarin dia mencoba untuk reclaim di 41.679 tetapi gagal ya. Tapi good newsnya untuk posisi longnya kena target TP. Untuk detailnya kita bahas nanti di belakang. Tetapi secara struktur, walaupun dia berhasil bertahan, ini weeknya cukup panjang nih, jadi sedikit bikin was-was jujurnya ya.
Jadi PR untuk Bitcoin hari ini jelas, yaitu yang pertama, yang paling utama adalah bertahan di atas dari 41.204 ya. Nah, yang kedua, kalau bisa ya dia tembus dan daily close di atas dari 41.679 ya. Itu kurang lebih harapan gue untuk Bitcoin di daily ya. Nah, untuk di weekly-nya gimana? Untuk di weekly-nya kita bisa lihat di sini bull support band itu sekarang sudah semakin ya masih di daerah situ sih ya. 37.000 sampai 35.500. Intinya kalau sampai terjadi bearish case ya yang lebih parah gitu ya, ngedam parah, jangan sampai tembus dari bull support band ya, mantul di bull support band. Itu PR untuk Bitcoin kalau sampai masuk ke dalam scenario bearish yang ekstrim gitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini ya, dia untungnya masih ke reject oleh MA200 ya. Kemarin minimal. Nah, nanti hari Senin saat dia buka lagi di market ya, semoga dia bisa ke reject lagi oleh MA200 dan mulai membuat lower low ya. Semoga ini adalah kondisi seperti di sini ya. Karena kalau secara garis besarnya masih lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low lagi. Ya minimal harapan gue lower low lagi ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini sebab bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, buy limit ketiga masih berhasil bertahan, which is good ya. Jadi secara spot tinggal tersisa di 41.204 untuk Bitcoin secara posisi spot sekali lagi ya. Untuk posisi long kita sudah dapat target TP kita ya, karena sudah terjadi retest 1 retest 2. Kita sudah mengantongi profit sebesar ya 1,15%. Not bad. Nah, untuk hari ini sudah terjadi retest 1, retest 2 di 41.679. Artinya kita sudah dapat posisi short. Nah, posisi short ini target TP-nya otomatis tinggal kita balik saja, yaitu di angka 41.204 ya. Itu kurang lebih untuk posisi futures di Bitcoin. Selanjutnya kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia kemarin mencoba untuk reclaim 2492 tetapi masih belum berhasil ya. Dan dia mantul di buy limit ketiga di EMA20. Jadi untuk sekarang posisi spot Ethereum tinggal tersisa di EMA20 saja, yang ada di angka 2422. Untuk posisi futuresnya kemarin terjadi retest di resisten dan support. Artinya kita sudah bisa buka posisi short apabila terjadi retest di salah satu dari sini ya. Berarti kita bisa limit posisi short di 2492.
Kalau terjadi retest kita buka, target TP di EMA 20. Saat kena target TP, berarti posisi long kita akan ke-trigger dan target TP ini tinggal kita balik logikanya, yaitu di angka 2492. Next, kita geser ke Solana. Untuk Solana, dia untungnya berhasil bounce di MA50 dan arguably bisa juga di 89,43 ya. Artinya ini secara buy limit ya sebenarnya masih lumayan oke untuk Solana ya. Baru tembus buy limit ke 1 ya. Buy limit kedua masih berhasil bertahan. Jadi untuk sekarang buy limit kedua di 89,43 atau MA50 dan buy limit ketiga di 75,38. Itu untuk posisi spot yang tersisa. Posisi futuresnya apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 89,43, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 89,43. Next, kita geser ke Cardano. Untuk Cardano, dia juga mirip-mirip seperti Solana dan Ethereum ya. Berhasil bounce di buy limit terakhir, yaitu kalau Solana, kalau di Ethereum mungkin nggak terakhir, kedua ya. Nah, untuk Cardano, ya berhasil bertahan di atas 49 sen. Dan ini kebetulan tinggal buy limit terakhir juga untuk Cardano, yaitu di buy limit ketiga di 0,49. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest kedua di 49 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 49 sen. Next, kita geser ke BNB. Nah, untuk BNB, dia untungnya berhasil bounce di MA20. Ini salah satu alt yang paling kuat nahannya. Kenapa? Karena banyak event ya, launch pool berkali-kali. Gue pribadi udah merasakan enaknya ya. Mungkin buat lu para holders BNB dan para pengguna Binance ya udah merasakan juga ya. Nah, untuk posisi spotnya berarti masih tersisa di buy limit kedua di MA20 dan buy limit ketiga, buy limit pertama ya. Buy limit pertama di MA20, buy limit kedua di 296,2 dan buy limit ketiga di MA50 di angka 280 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya apabila pada hari ini terjadi retest kedua di MA20, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 317,5 ya. Itu kurang lebih setupnya untuk posisi longnya. Untuk posisi short otomatis kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 317,5, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.